Oke, selamat malam Mas Idas. Di sini saya ingin mendemokan langsung saja terkait project to-do lanjutan di tingkat advance ini. Di sini saya akan mempresentasikan dari perkembangan sebelumnya, yaitu yang fokusnya di sini pada testing, kemudian pada PWA dan juga pada optimasi performa. Di bagian testing ya, sebelumnya mungkin di struktur foldernya. Untuk struktur folder di sini masih sama dengan yang sebelumnya, jadi dibedakan di beberapa komponen itu disimpan di dalam folder komponen ya. Sini untuk komponennya tidak berbeda dengan yang sebelumnya, tidak ada tambahan apapun, jadi sama. Ada button, header, kemudian input, to-do item, dan juga empty state, yang mana disitu untuk ketika kondisinya adalah masih kosong datanya. Jadi untuk overall di komponennya ini masih sama, tidak ada perubahan apapun. Nah, kemudian untuk manajemen state-nya sama, di sini menggunakan Redux Toolkit. Jadi pengambilan data dilakukan dengan secara asinkronus. Kalau di sini menggunakan create async ya, create async tang. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bagian slice. Nah, di sini menggunakan create async tang untuk pengambilan datanya dan berinteraksi dengan API JSON yang disediakan oleh JSON placeholder. Nah, di dalam app.js di sini menggunakan use dispatch ya, sini untuk memicu untuk men-trigger fetch to do saat aplikasi pertama kali dimuat. Jadi, dan juga menggunakan use selector untuk mengambil data tugas serta juga status loading dari store-nya. Kemudian di optimasi performanya ya, di sini salah satu proyek utamanya adalah mengoptimalkan atau optimasi performanya. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan use demo ya. Use demo di sini digunakan pada fungsi pagination. Jadi pada kalau di sini fungsi current to do's ya, dan juga penghitungan tugas yang selesai, complete count. Nah, complete count di sini yang tujuannya itu adalah supaya kalkulasi ini tidak dijalankan ulang setiap komponen itu dirender, jadi agar dia tetap bisa digunakan. Kemudian ada use callback ya, fungsi-fungsi seperti handle submit, kemudian handle toggle, kemudian handle delete. Nah, ini dibungkus dengan use callback ya, jadi memastikan referensi fungsinya itu tetap sama sehingga bisa mencegah merender ulang, re-render yang tidak diperlukan pada komponen anaknya ya, seperti pada button dan juga ataupun di situ to-do item. Nah, lalu untuk lazy loading, nah di sini saya menggunakan React Lazy ya, untuk membuat komponen empty state ya. Untuk membuat komponen empty state, nah ini dengan teknik yaitu code splitting. Nah, sehingga file utama aplikasi menjadi lebih ringan karena komponen yang hanya muncul itu saat data kosong tidak akan dia dimuat di awal. Nah, itu penerapan dari lazy loadingnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu progressive web app.
yang mana aplikasi ini juga telah diubah menjadi progressive web app. Saya menambahkan service worker untuk menangani caching aset. Artinya ketika aplikasi ini dibuka, itu dapat diinstal di perangkat pengguna dan tetap dapat diakses meskipun dalam keadaan offline. Kalau kita akses, misalnya kita coba akses di sini, nah ini sudah bisa diinstal, dan nantinya ketika dibuka itu sudah bisa, meskipun di sini keadaannya dia offline. Ini bisa untuk website maupun mobile, jadi tampilannya pun juga sudah responsif. Nah, sehingga dengan mengimplementasikan PWA atau Progressive Web App ini, sehingga usernya itu bisa lebih menjadi cepat ketika menggunakan, jadi tidak perlu mengakses dari browser, dia cukup menginstal kemudian dijalankan di device-nya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk testingnya, untuk bagian pengujian di sini menggunakan Jest dan juga React Testing Library. Jadi setiap komponen utama di sini, misalnya ada button, kemudian header, input, to do item, ini masing-masing dia punya testingnya sendiri-sendiri. Nah, seperti mungkin di sini ada button, kita coba jalankan salah satu, ya. Contohnya di button ini. Jadi setiap komponen itu punya testingnya masing-masing dan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing komponen itu. Misalnya di sini untuk memanggil fungsi on click, jadi saat button diklik. Nah, apakah dia berhasil? Kita coba di sini. Nah, sambil menunggu, selain menerapkan unit test Jest dan juga React Testing Library, di sini juga diterapkan snapshot testing. Jadi di seluruh komponen itu sudah ada snapshot testingnya. Ini memastikan bahwa ketika nanti ada perubahan kode di kedepannya, nanti tidak akan merusak UI yang sudah dibuat di awal. Nah, ini totalnya ini sudah berhasil. Satu, itu memanggil fungsi on click dan juga testing snapshot secara visual. Yang terakhir di sini untuk bagian end to end, jadi testing menggunakan Cypress ya. Di sini saya langsung coba buka, ya, saya coba jalankan ulang. Nah, di sini sudah berhasil, dia sudah terintegrasi dengan Cypress, sehingga yang pertama di sini coba testing untuk menambahkan tugas baru, kemudian mencentang sehingga tugas tersebut bisa menjadi selesai, lalu menghapus tugas, dan juga yang terakhir testing ketika aplikasi ini dijalankan di mobile atau HP, apakah tampilannya sudah responsif atau belum. Nah, ini ketika dites ternyata sudah berhasil semua. Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Jadi secara keseluruhan sudah mengimplementasikan kombinasi Redux, kemudian PWA, dan juga optimasi performa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu di sini sudah mencoba untuk testing yang secara menyeluruh pada semua komponen, termasuk di app-nya juga. Di sini juga dites juga, nah, di apps-nya. Jadi sudah diimplementasikan semua. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.